Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @rizky_maulidin. Dia menulis, nah kalau bisa yang menantang Min, yang action, yang ada hipotesisnya, strateginya, IQ-nya. Jangan zombie atau horor nggak jelas. Oke siap guys, nih Mimin kabulin langsung. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul War Machine yang rilis pada tahun 2026 ini. Film ini bercerita mengenai pasukan elit Amerika yang dibantai oleh mesin perang yang sangat berbahaya. Film ini dibintangi oleh Alan Ritchson, Dennis Quaid, dan Jai Courtney. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film War Machine. Semoga. Di Afghanistan, patroli pasukan penjinak ranjau Amerika menemui sebuah konvoi militer yang terdampar karena mengalami kerusakan mesin kendaraan. Seorang insinyur penjinak ranjau yang bernama John berteriak mencari pemimpin regu yang meminta bantuan memanggilnya datang ke sini. Pemimpin regu yang bernama Chris kemudian maju. Ternyata Chris adalah adik kandung John. John membantu memperbaiki kendaraan yang rusak. John memarahi adiknya itu karena tidak becus merawat mobil sehingga radiatornya meledak. Chris pun meminta maaf karena dia tidak tahu apa-apa mengenai mesin mobil. Chris pun mengeluh karena ditugaskan berpatroli menggunakan mobil yang sering mogok. Padahal dia sangat ingin ditugaskan ke garis depan bertempur melawan musuh secara langsung. Chris lalu memberitahu John kalau sebentar lagi ada program seleksi pasukan Ranger, yaitu pasukan elit angkatan darat yang bertugas di garis depan peperangan. Dia mengajak John bersama-sama ikut mendaftar program seleksi pasukan Ranger itu. Namun John menolaknya. John berkata kalau dia sudah terlalu tua, lagi pula proses seleksi pasukan Ranger sangat keras. Jika Chris bersikeras ingin menjadi pasukan Ranger, John menyuruh Chris mendaftar sendiri saja. Chris pun mengingatkan kalau dahulu mereka berdua pernah membuat janji akan selalu bersama. Bahkan mereka berdua membuat tato di tangan yang memiliki arti tidak akan pernah menyerah bersama-sama. Chris ingin beraksi di medan tempur bersama dengan John. Mendengar hal ini, John pun akhirnya luluh. Dia bersedia menemani Chris mendaftar program seleksi pasukan Ranger. Di saat John akan pergi, tiba-tiba pasukan musuh menyerang mereka. Pasukan musuh meledakkan mobil di dekat Chris. Terjadi baku tembak yang brutal. John berhasil selamat, namun lututnya terkena serpihan besi. Setelah situasi tenang, John melihat hampir semua pasukan yang ada di sana sudah tewas. John lalu melihat Chris yang sekarat. Dengan sisa-sisa tenaganya, John menggendong Chris sejauh puluhan kilometer kembali ke markas militer untuk meminta bantuan. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, John yang baru saja pulih naik bis menuju tempat seleksi pasukan Ranger di Colorado. Sesampainya di sana, para instruktur memerintahkan para peserta seleksi untuk menyerahkan semua barang pribadi mereka, termasuk kartu identitas mereka. Para instruktur memberitahu mulai saat ini, mereka tidak akan lagi dipanggil menggunakan nama, melainkan menggunakan nomor. Di saat John menyerahkan identitasnya, instruktur melihat kalau John memiliki pengalaman sebagai pemimpin patroli. Dia pun menyuruh John menjadi pemimpin regu. Namun John menolaknya. Instruktur itu pun terkejut. Instruktur itu lalu memberikan nomor identitas 81 kepada John. Para peserta seleksi kemudian berbaris di lapangan untuk mendapatkan arahan dari Sersan Mayor Sheridan. Sheridan menjelaskan bahwa pasukan Rangers adalah ujung tombak Angkatan Darat Amerika Serikat. Pasukan Rangers adalah pasukan pertama yang dikerahkan di medan perang. Sheridan juga menjelaskan kalau seleksi penerimaan pasukan Ranger ini adalah salah satu program seleksi paling berat di dunia, yang dirancang untuk mendorong para kandidat hingga batas mental, emosional, dan fisik mereka selama 8 minggu yang sangat melelahkan. Di tahap akhir nanti, mereka akan menjalani misi Death March selama 24 jam. Jika berhasil menyelesaikan misi Death March hingga sampai kembali ke garis finish di tempat ini, orang itu akan diangkat menjadi pasukan Ranger dan berhak mendapatkan lencana Ranger. Program seleksi penerimaan pasukan Ranger pun dimulai. Di minggu pertama, berjalan dengan ujian fisik yang sangat keras. Beberapa peserta yang gagal langsung tersingkir. 3 minggu berikutnya dipenuhi dengan rintangan yang berat dan latihan yang sangat menguras tenaga. Setiap peserta yang gagal memenuhi standar langsung dikeluarkan dari program. Di saat sedang berlari menelusuri hutan, John dengan nomor 81 berlari jauh di depan meninggalkan para peserta yang lain. John yang sangat gigih dan pantang menyerah itu langsung menjadi pusat perhatian para peserta yang lain. Di saat tes menembak,
Seorang sersan bertanya kepada peserta, apakah ada peserta yang benar-benar pernah ditugaskan di medan perang? Beberapa peserta lain tidak bisa menjawab karena mereka baru lulus pendidikan militer. Sersan itu lalu bertanya pada John. John menjawab kalau dia pernah ditugaskan sebagai pemimpin tim pasukan divisi Spartan ke-10 di Afghanistan. Mendengar hal ini, semua orang pun terkejut sambil memandangi John. Di saat sedang makan siang, John langsung menjadi buah bibir di antara para peserta. Mereka sudah mendengar kabar pasukan John yang dibantai di Afghanistan. Mereka juga mendengar kabar kalau John mendapatkan medali Silver Star akibat peristiwa itu. Di televisi, berita menyiarkan kalau NASA mendeteksi sebuah asteroid yang diperkirakan akan melintas di dekat bumi. Peserta nomor 15 lalu bertanya kenapa John bisa menerima Silver Star. Peserta nomor 44 menjelaskan kalau John adalah satu-satunya prajurit yang selamat. Dia membawa tubuh saudaranya yang sekarat sejauh 16 km kembali ke pangkalan militer. Karena penasaran, nomor 15 pun langsung bertanya kepada John apakah cerita itu benar. Namun John diam saja tidak menjawabnya. Petugas kemudian datang menegur nomor 15 karena ribut di saat sedang makan. Malam harinya, nomor 7 melihat John yang tidak bisa tidur. Keesokan harinya, saat sedang beristirahat, nomor 7 bertanya mengenai tato di lengan John. Apakah tato itu artinya jangan pernah menyerah? John pun terkejut. John balik bertanya bagaimana nomor 7 bisa tahu arti tato di lengannya. Belum juga menjawab, petugas menyuruh mereka kembali berlari. Di minggu ke-6, para peserta menjalani latihan memanjat tali, latihan menerobos, dan latihan menembak. Banyak dari mereka yang gagal dan tersingkir. Malam harinya, John masih dihantui mimpi buruk saat saudaranya sekarat. Petugas kemudian masuk menyuruh semua orang bersiap-siap menjalani tes di minggu terakhir. Di tes berikutnya itu, para peserta harus berjalan di dasar kolam sambil membawa beban. Banyak yang menyerah. Di saat John sedang terus berjalan, dia teringat kenangan saat membawa tubuh adiknya yang sekarat. Kenangan itu mendorongnya untuk terus maju. Namun akhirnya, ia pun pingsan kehabisan nafas. Beruntung John berhasil diselamatkan oleh nomor 7. Dari jauh, Sheridan terpukau melihat kegigihan John yang di luar nalar. Dia pun menyuruh anak buahnya yang bernama Sersan Torres memanggil John menghadap ke kantornya. Singkat cerita, di ruang tunggu, John menonton berita yang menjelaskan kalau asteroid yang mendekati bumi secara aneh terpecah menjadi beberapa bagian. John kemudian menghadap Sheridan di dalam kantornya. Secara mengejutkan, Sheridan menyuruh John untuk mengundurkan diri dari program seleksi ini. John pun dengan tegas menolak karena dia merasa tidak pernah gagal dalam satu pun ujian. Torres lalu menjelaskan kalau para pimpinan tidak meragukan kekuatan fisik John, namun mereka mengkhawatirkan kondisi mental John. Para instruktur melaporkan kalau setiap malam John tidak tidur dengan baik. John juga tidak pernah berkomunikasi dengan para peserta yang lain. Torres juga mendapat laporan kalau John sempat menolak saat disuruh menjadi pemimpin tim. Sheridan kemudian berkata kalau dia tahu apa yang John alami di Afghanistan pasti sangat berat. Seharusnya John mengambil cuti dan menjalani terapi jangka panjang. Namun setelah pulih, John malah langsung mendaftar program seleksi pasukan Ranger. John pun menjawab saat ini satu-satunya hal yang dia inginkan adalah terpilih menjadi anggota pasukan Ranger. Sheridan lalu menjelaskan jika ia mengeluarkan John, John tidak akan pernah bisa mendaftar seleksi lagi selamanya. Sheridan pun menyuruh John menandatangani formulir pengunduran diri. Sheridan kasihan melihat kondisi John. Sheridan berkata mesin paling kuat pun pasti memiliki batas. Namun John masih bersikeras menolak mengundurkan diri. Singkat cerita, di akhir seleksi minggu terakhir ini, ternyata John berhasil lolos. John bersama dengan beberapa peserta lain yang lolos akan menjalankan misi terakhir. Torres menjelaskan kalau misi terakhir seleksi ini adalah simulasi tugas di lapangan. Ceritanya di dalam simulasi ini, sebuah pesawat rahasia ditembak jatuh di wilayah musuh dan para ranger harus melakukan misi pengintaian dan penyelamatan pilot pesawat. Mereka harus menemukan lokasi jatuhnya pesawat dan menghancurkan pesawat itu agar isinya tidak jatuh ke tangan musuh. Para peserta kemudian menyelamatkan pilot yang ditahan di desa terdekat. Para peserta akan dibekali peledak, senjata dengan peluru kosong, dan sebuah radio komunikasi. Torres menyuruh John menjadi pemimpin tim, dan nomor 7 menjadi wakilnya. Torres menyuruh para peserta berhati-hati, karena mereka akan disergap oleh para instruktur yang bertugas menjadi musuh. Jika para peserta itu tertangkap dan gagal menyelesaikan misi, maka mereka semua akan gagal.
Sheridan lalu berkata, jika mereka semua berhasil menjalankan misi dan kembali sampai ke garis finish, Sheridan sendiri yang akan memasangkan lencana Ranger ke pundak mereka. Singkat cerita, para peserta pun mulai diterbangkan menuju lokasi misi. Mereka menggunakan 2 helikopter melintasi pegunungan Rocky. Mereka lalu melewati sebuah pertambangan. Singkat cerita, setelah sampai di zona pendaratan, para peserta pun langsung turun menggunakan tali. Setelah semua orang turun, John menyuruh mereka semua untuk bergegas maju. Mereka pun berjalan melintasi pegunungan. Malam harinya, di saat sedang beristirahat, tiba-tiba terjadi guncangan hebat. Mereka melihat sesuatu melintas di atas mereka. Mereka mengira kalau itu adalah ulah para instruktur untuk menakut-nakuti mereka. John pun menyuruh yang lain bergegas melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, mereka melihat ada pesawat aneh yang terdampar dari kejauhan. Mereka yakin kalau itu adalah pesawat target untuk dihancurkan. John menyuruh anak buahnya menghubungi markas untuk melaporkan perkembangan misi. Di saat sedang merancang strategi, seorang peserta melaporkan kalau target pesawat yang akan mereka hancurkan posisinya melenceng beberapa ratus meter dari tujuan awal. John kemudian melihat kompas miliknya tidak berfungsi. Petugas pemegang alat komunikasi lalu melaporkan kalau komunikasi terputus karena tidak ada sinyal. Mereka pun yakin kalau itu semua adalah ulah instruktur untuk mengalihkan perhatian mereka. John pun memerintahkan semua orang untuk segera bergerak menyelesaikan misi ini. Mereka semua pun mulai bergerak menuju posisi masing-masing. Beberapa orang pasukan pengebom membawa bahan peledak bersiap-siap meledakkan pesawat itu. Di saat sedang mengawasi sekitar, John melihat ada pancaran cahaya aneh dari kejauhan. John pun menyuruh nomor 7 untuk melanjutkan misi, sementara dia sendiri akan memeriksa cahaya itu. John kemudian berjalan masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, John melihat sebuah pesawat di pinggir sungai. John pun terkejut. Itu adalah pesawat target mereka yang sebenarnya, bukan yang tadi. John pun langsung berlari kembali untuk memberitahu yang lain. Sementara itu, di tempat lain, pasukan pengebom memasang peledak di pesawat dan kemudian meledakkan pesawat itu. Secara mengejutkan, setelah diledakkan, pesawat itu masih utuh. Tiba-tiba, pesawat itu menyala. Pesawat itu lalu bergerak berubah menjadi robot. Robot itu kemudian men-scan sekitar. Setelah menandai beberapa prajurit di sekitarnya, robot itu pun menembaki mereka semua tanpa ampun. Mereka semua pun kocar-kacir menghindari tembakan robot yang bertubi-tubi. John menyelamatkan salah satu prajurit. John menyuruh semua orang untuk kabur menyelamatkan diri. Mereka semua pun terjebak di ujung jurang. Dari belakang, robot melemparkan bola granat. Bola itu pun meledak membuat mereka semua terlempar jatuh ke dalam jurang. Sesampainya di dasar jurang, John meluruskan jarinya yang patah. John lalu menarik anak buahnya yang tertancap batang pohon. Namun prajurit itu akhirnya tewas. Melihat nomor 7 kakinya patah, John pun menariknya ke pinggir tebing. Nomor 7 lalu memberitahu kalau petugas pembawa alat komunikasi masih tertinggal di atas. Karena mereka membutuhkan alat komunikasi, John pun kembali naik ke atas sendirian. Sesampainya di atas, John melihat petugas pembawa alat komunikasi sudah tewas dan radio komunikasi juga sudah hancur. Dari kejauhan, John melihat robot itu menembak seorang prajurit yang masih hidup tanpa ampun. Robot itu lalu berjalan menuju jurang mengejar pasukan yang masih selamat. John pun bergegas kembali. John memberitahu yang lain kalau alat komunikasi sudah rusak. John mengajak yang lain bergegas pergi karena robot yang tadi sedang memburu mereka. John pun menyuruh yang lain membuang senjata mereka karena pelurunya kosong dan kemudian menggunakan tali untuk menuruni jurang. Mereka semua pun mengikuti perintah John menuruni jurang. Seorang prajurit lalu menyuruh John untuk turun. Dia sendiri yang akan berjaga di atas sambil menurunkan nomor 7 yang terluka. John pun langsung turun. Di saat petugas itu menurunkan nomor 7, di bawah John melihat kompas miliknya bereaksi. Tiba-tiba dari atas, robot muncul menembak petugas yang di atas membuat nomor 7 terjatuh. Robot itu kemudian men-scan bagian bawah jurang. Karena situasi tidak aman, John pun menyuruh yang lain kabur masuk ke dalam hutan. Di atas, robot itu melemparkan puluhan granat ke arah John dan yang lainnya. Dengan susah payah, John dan pasukannya itu pun akhirnya berhasil lolos masuk ke dalam hutan. Setelah situasi aman, mereka semua pun beristirahat. John meletakkan nomor 7 yang pingsan di tandu lipat. Seorang prajurit nomor 15 yang panik mengira kalau robot yang menyerang mereka adalah robot eksperimen buatan pemerintah. John pun menjelaskan kalau robot yang mengejar mereka itu bukanlah buatan pemerintah. Bahkan John yakin kalau robot itu bukan buatan manusia karena robot itu memancarkan medan magnet yang aneh. John memberitahu yang lain kalau mereka memang melenceng salah sasaran. Pesawat target mereka sebenarnya ada di dalam hutan.
John pun memerintahkan yang lain bergerak menuju desa untuk meminta bantuan prajurit yang ada di sana. Setelah beberapa saat berjalan, mereka sampai di tepi sungai. John pun menyuruh yang lain mengeluarkan tali dan menggabungkannya. John menyuruh seorang petugas mengawasi kompas, sementara dia sendiri akan menyeberang membawa tali. John kemudian melompat berenang menyeberangi sungai dengan arus yang sangat deras itu. Sesampainya di seberang sungai, John langsung mengikat ujung tali. John pun menyuruh yang lain mulai menyeberang. Nomor 15 lalu menarik nomor 7 untuk menyeberang. Namun di tengah jalan, dia tersangkut, membuat nomor 7 hampir terjatuh. John dan yang lain pun berusaha menolong, membuat kompas tidak ada yang mengawasi. Tiba-tiba dari belakang, robot datang menembaki mereka, membuat tali terputus. John dan yang lain pun terjatuh ke dalam sungai. John dan yang lain terbawa arus sungai yang sangat deras. Ternyata di depan mereka ada air terjun. John berusaha menarik nomor 7, namun sia-sia. Mereka semua pun terjatuh di air terjun. Singkat cerita, ternyata John dan yang lain berhasil selamat. John pun mengajak yang lain terus bergerak karena robot masih mengincar mereka di belakang. Di dalam hutan, John melihat sebuah jebakan tali yang berujung pada flare. Ini adalah jebakan yang dipasang oleh instruktur. Mereka pasti sudah dekat dengan desa yang dimaksud. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai di desa. Namun ternyata tempat itu sudah porak-poranda. Semua orang yang ada di sini tewas dibantai robot. Menara komunikasi di tempat itu juga hancur lebur. Pantas saja sebelumnya mereka tidak bisa menggunakan alat komunikasi. Nomor 15 lalu melihat ada beberapa kotak peluru tergeletak di tanah. Karena lokasinya ada di atas, di sini John bisa melihat tempat awal mereka diserang oleh robot. Dari belakang, John melihat puncak gunung yang berlubang seperti bekas jatuhnya asteroid. Mereka semua pun bingung apakah robot yang menyerang mereka adalah alien yang berasal dari luar angkasa. Salah satu prajurit teringat kalau televisi menyiarkan asteroid yang bergerak mendekati bumi. Bisa jadi itu bukanlah asteroid, namun sesuatu yang membawa robot itu datang ke bumi. John lalu mengajak yang lain memperbaiki mobil yang ada di sini untuk bergegas pergi karena sudah tidak ada waktu lagi. Namun nomor 15 yang masih syok berkata kalau mereka membutuhkan waktu sejenak untuk mencerna kejadian ini. Nomor 15 berkata kalau dia dan yang lain hanya manusia biasa, tidak seperti John yang bisa terus bergerak tanpa henti, yang bisa menyelamatkan adiknya di medan pertempuran hingga mendapatkan penghargaan. Mendengar hal ini, John pun marah. John berkata kalau dia telah gagal menyelamatkan adiknya. John gagal mencapai pangkalan saat membawa adiknya. John pingsan di tengah jalan. Hal itu membuat adiknya tidak bisa ditangani tepat waktu dan akhirnya meninggal. John paham kalau mereka semua masih syok, namun mereka harus segera kembali ke markas untuk memperingatkan serangan robot ini guna menyelamatkan semua orang. Mereka semua pun akhirnya bangkit bahu-membahu menarik mobil rantis yang terjebak. Mereka pun berhasil menyalakan mobil rantis itu. Di saat sedang menggotong nomor 7 masuk ke dalam mobil, dari belakang mereka melihat jebakan flare yang menyala. Itu artinya robot yang mengejar mereka sudah dekat. Mereka pun langsung bergegas naik ke dalam mobil. Di dalam, ternyata senjata yang ada di dalam mobil tidak ada pelurunya. Nomor 15 pun langsung keluar untuk mengambil peluru. Di saat dia akan kembali, robot kemudian menembaknya. Sebelum tewas, nomor 15 melempar peluru masuk ke dalam mobil. Mereka semua pun langsung melesat sambil menembaki robot itu. Namun ternyata tembakan itu sia-sia. Robot itu kemudian melemparkan puluhan granat, membuat mobil terperosok masuk ke dalam jurang. Mereka semua pun akhirnya berhasil lolos. Namun ternyata robot itu melompat dari atas. Robot itu menembakkan laser dan kembali mengejar mobil. John berusaha menembakkan bazooka, namun sia-sia. Robot itu masih menyerang mereka. Tembakan robot mampu menembus mobil, membuat nomor 7 terlempar. John lalu menembak tebing yang ada di samping hingga menimpa robot itu. Ternyata supir mobil sudah tewas, membuat mobil itu meluncur tak terkendali dan kemudian terbalik. Beberapa saat kemudian, John kembali sadar. Dia melihat kalau hanya dia yang berhasil selamat. John lalu memeriksa kondisi robot yang tertimpa reruntuhan. Ternyata hanya bagian kecil robot yang tertinggal. Robot itu berhasil lolos. Dari jauh, John melihat robot itu seperti berkomunikasi dengan sesuatu yang ada di atas. John kemudian melihat nomor 7 yang berhasil selamat. John pun membangunkannya. Tiba-tiba peluru yang ada di mobil meledak, memancing robot itu. Robot itu pun langsung bergerak mendekat. John kemudian menarik nomor 7 menuju tempat yang aman masuk ke dalam hutan. John yang kebingungan pun putus asa tidak tahu harus berbuat apa. Nomor 7 yang sudah siuman lalu berkata kalau dia mengenal adik John yang bernama Chris. Mereka adalah satu tim. Pada saat kejadian di Afghanistan, nomor 7 sedang cuti sehingga dia selamat dari serangan musuh.
John pun berkata kalau dia sudah gagal. Dia gagal menolong adiknya, dan kali ini dia gagal menolong semua orang. Nomor 7 pun berkata kalau John tidak gagal. Dia melihat kalau John tidak pernah menyerah. Selama John belum menyerah, John belum bisa dikatakan gagal. Dari jauh, robot itu masih bergerak mengejar mereka berdua. John melihat kalau robot itu memiliki katup untuk membuang panas dari dalam mesinnya. John kemudian melihat kren pertambangan. Itu artinya saat ini dia ada di dekat pertambangan. John pun memiliki ide. John menyuruh nomor 7 menunggunya di sini, sementara dia akan pergi menuju pertambangan. Sesampainya di pertambangan, John menyalakan lampu, mengambil bahan peledak, dan kemudian mengambil remote kontrol penggerak kren yang membawa bebatuan. John lalu menyalakan flare, memancing robot untuk bergerak ke arahnya. Sesampainya di pertambangan, robot itu langsung men-scan tempat itu. John kemudian meledakkan bom yang ada di bawah robot, membuat robot itu terperosok masuk ke dalam pertambangan. John kemudian mengendarai bulldozer mendekati robot itu. John mendorong robot itu menuju tebing. John kemudian menyalakan kren, membuat bebatuan jatuh di atas robot, menutup lubang ventilasi robot, membuat robot itu kepanasan. John kemudian melompat. Robot yang sudah kepanasan itu pun akhirnya meledak hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, John membopong nomor 7 berjalan hingga sampai di markas militer yang sudah bersiaga karena serangan robot. John akhirnya bisa mencapai garis finish. Petugas medis pun datang untuk merawat nomor 7 yang terluka. Sheridan dan Torres terpukau melihat hal ini. John lalu melihat helikopter membawa puing-puing robot yang semalam dia hancurkan. Sheridan kemudian memberitahu John kalau serangan robot itu tidak hanya terjadi di tempat ini, namun terjadi di seluruh dunia. Pemerintah memprediksi kalau ratusan ribu robot sedang bergerak menuju bumi. Pasukan militer di seluruh dunia pun bersatu menghadapi ancaman global ini. Sheridan lalu bertanya bagaimana caranya John mengalahkan robot itu sendirian tanpa senjata. John memberitahu kelemahan robot itu ada di lubang ventilasinya. Sheridan yang bangga pun memasangkan lencana Ranger kepada John. John kini resmi menjadi pasukan Ranger. Singkat cerita, John dan para pasukan Ranger lainnya pun dikirim ke garis depan menghadapi serangan robot ini. Dan berakhirlah alur cerita film War Machine ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah menyerah guys, karena sebelum kalian menyerah, kalian itu belum gagal. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.